kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Saya Eni Kuswati dari UPTDSDN Landak 1 Tanah Merah. Saya Luluk Latifah dari SMP Ngadisari Nurul Iman Kamal. Saya Sania dari UPTD SDN Telang 1 Kamal. Dan saya Yaumatir Karomah dari SMP Ngadisari Nurul Iman Kamal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Sania. Bagaimana kabarnya, Bu Lulu? Alhamdulillah baik Ibu. Senang mendengarnya karena keadaannya sehat ya, Bu Lulu ya. Oke, Bu Lulu, sebelum nanti Bu Lulu melakukan coaching, kita melakukan pra-observasi dulu, di mana saya akan melakukan pengamatan antara Bu Lulu dengan coachingnya nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Baiklah Bu Lulu, saya akan mengajukan nanti pertanyaan berkaitan dengan apakah coaching yang dilakukan Bu Lulu sesuai dengan alur filter, yakni tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya juga akan mengamati bagaimana Bu Lulu mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga nanti bagaimana responnya coaching terhadap pertanyaan yang Bu Lulu ajukan. Selain itu juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dan kreatif tersebut. Baik Bu Lulu, yang pertama yang saya ingin ajukan, Bu Lulu ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana ketika nanti Bu Lulu akan mengadakan coaching? Saya ingin ditingkatkan di kompetensi kehadiran penuh, jadi saya hadir penuh menyimak permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi oleh coaching juga, kemudian yang terakhir itu Ibu memberikan pertanyaan berbobot agar coaching bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Lulu, kemudian yang kedua, bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati atau observasi? Sama dengan hal yang tadi itu Ibu, jadi saya itu ingin diobservasi mengenai kehadiran penuh juga, kemudian mendengarkan aktif apa yang diceritakan oleh Koji tentang permasalahan yang dihadapinya, kemudian membuat pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi yang ada dalam diri Koji dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ya Bu Lulu, dengan tadi yang sudah Ibu Lulu sampaikan, dengan kehadiran penuh, juga membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, itu nanti semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Lulu, yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Jadi kegiatan coaching ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Dalam kegiatan coachingnya nanti itu dapat mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri saya juga untuk membantu rekan sejawat atau murid, siswa atau tenaga pendidik lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri mereka. Iya, berkaitan dengan coaching ini Bu Lulu ingin mengembangkan kompetensi ya. Semoga nantinya kompetensinya itu bisa sesuai dengan harapan. Yang terakhir Bu Lulu ya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bu Lulu apa? Harapan saya itu yang saya coaching itu dapat menemukan solusi yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Jadi coach ini dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya. Kemudian harapan saya juga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi memang harus banyak berlatih ya Bu Sania memang
dalam kegiatan coaching ini semoga awal ini saya bisalah untuk membuat pertanyaan berbobot agar coach dapat menggali potensi yang ada di dalam menyelesaikan masalah. Baik Bu Lulu, semoga apa yang Ibu Lulu harapkan terhadap proses coaching nanti yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, kemudian ketercapaian indikator barusan, semoga sesuai dengan harapan, coachingnya berjalan dengan lancar dan coaching menemukan masalah yang dihadapinya. Baik Bu Lulu, mungkin ini dulu pra observasi kita, semoga selanjutnya berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu. Perjumpaan kesekian kali. Alhamdulillah Ibu tetap semangat ya Ibu. Sama Ibu tetap semangat Iya, Ibu ya, tetap semangat apa ya dalam menimba ilmu. Benar Ibu. Ini tetap semangat curhatnya juga. Oke Ibu. Pada pertemuan kali ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada saya Bu Eni. Iya ini Bu, ini masalah saya di sekolah Ibu berkaitan dengan teman saya. Kalau kemarin kan masalah murid, ini sekarang teman sekolah Ibu. Teman ini ngajar PJOK di sekolah saya dan ini ngajar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang menjadi masalah Ibu, ini teman saya ini kalau ngajar PJOK itu ngajarnya itu hanya jalan saja Bu. Jadi tidak ada permainan-permainan yang lain gitu selain jalan. Jadi saya sebagai wali kelas ini Bu ingin merasa gundah ini, jadi galau juga ini, kok murid saya hanya diajari jalan gitu maksud saya. Kan seharusnya PJOK itu ada permainan, bola voli, sepak bola, lompat tinggi, itu yang saya tahu ya Ibu. Seharusnya kan ada permainan kayak gitu, ini kok hanya jalan. Itu menjadi pertanyaan saya dan guru-guru yang lain mungkin itu. Jadi itu masalahnya di sekolah saya itu Ibu. Baik Ibu. Harapan apa yang ingin Ibu capai nantinya di akhir pertemuan kita ini Bu? Jadi setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Lulu, nanti mudah-mudahan saya mendapat solusi yang efektif, solusi yang tepat. Bagaimana cara mengatasi pembelajaran PJOK yang monoton ini di sekolah saya, supaya nanti pembelajaran itu menjadi kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dan tentunya sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai siswa juga. Itu nanti yang saya harapkan Bu. Bu. Untuk apa rentangnya ya Bu ya, kan Bapak ini emang jurusannya PJOK atau jurusan lainnya? Sebenarnya teman saya ini bukan jurusan PJOK, karena di sekolah saya itu bukan di sekolah, mungkin susah ya Ibu, sulit mencari guru yang punya latar belakang PJOK itu sulit Ibu. Jadi karena ada guru ini dia lulusan PGSD, wali kelas aslinya dia, cuma karena kekurangan biar diisi, jadi dia diberdayakan untuk mengajar PJOK di sekolah saya ini. Sebenarnya basicnya bukan PJOK aslinya ini. Tapi masalahnya kompetensi yang dimiliki Iya, oleh Bapak ini. mungkin. Kompetensi yang pengajaran yang dimiliki Bapak ini dari rentang 1 sampai 10 itu berada di angka berapa? Kalau saya lihat ya Ibu, Bapak ini masih ada di level 5. Memang orangnya belum begitu kompeten dalam pembelajaran PJOK, karena memang basicnya bukan PJOK. Mungkin ini bisa dimaklumi juga karena dia tidak punya pengalaman tentang PJOK, akhirnya yang diajarkan hanya berjalan saja begitu Ibu. Itu mungkin masih dalam level 5 gitu. Untuk siswa Ibu, untuk siswanya di rentang keberapa? Dari angka 1 sampai 10 dalam pemahaman pembelajaran PJOK. Jadi kalau saya lihat juga ini ya Ibu, karena guru PJOK-nya itu masih di level 5, otomatis anak-anaknya masih di bawah 5 Ibu, masih bisa
ya di bawah 5 Ibu, karena memang tidak ada kompetensi yang dicapai. Jadi kalau mereka ditanya ukuran lapangan ini, kalau ukuran lapangan permainan voli atau permainan lain, memang mereka tidak tahu. Teori pun secara teori mereka tidak mendapatkan Ibu. Jadi mereka kegiatannya hanya di luar kelas berjalan. Tapi kalau ditanya memang anak-anak senang. Kalau anak-anak kalian kegiatannya apa? Wah, jalan Bu, besok jalan ke arah barat, nanti minggu depan ke arah timur. Mereka senang sambil bernyanyi-nyanyi gitu katanya Ibu. Belajarnya di luar kelas. Iya, karena senang, sudah mungkin bosen ya Bu melihat saya saja begitu. Jadi mereka senang. Cuman negatifnya itu hanya berjalan, jadi terkesan monoton begitu Ibu. Padahal kan PJO itu tuh ada ujiannya Ibu. Iya, ketika ujian tuh wes mereka nggak tahu Bu. Nggak paham. Iya benar itu yang jadi masalah. Menghadapi permasalahan ini, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki Bapak? Nah, ini sebenarnya rencana kami ya Ibu. Nanti saya harus berkolaborasi juga dengan teman sejawat, teman wali kelas yang lain. Ini kan dia mengajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini bukan menjadi keluhan saya pribadi sebenarnya. Ini menjadi keluhan teman-teman juga. Bagaimana ya kok murid saya diajarkan ini, cuman mengutarakan secara langsung itu kan riskan ya Ibu. Kok sepertinya kita ini pengawas gitu kan, enggak, tapi kan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Seharusnya ini kan menjadi ranah kepala sekolah Ibu, tapi kepala sekolah mungkin masih sibuk, masih ada, jadi mungkin kepala sekolah juga melihat, cuman masih belum ada waktu yang tepat untuk. Jadi nanti rencananya ini kita akan temukan dengan guru-guru, lalu nanti kita akan bicarakan juga dengan kepala sekolah. Mungkin nanti kita di situ bisa kita usulkan supaya sekolah juga menyicil berbagai peralatan, seperti misalnya tahun ini kita beli bola voli, lalu tahun berikutnya kita beli netnya, atau seterus begitu. Jadi itu nanti yang akan mendukung pembelajaran PJOK di sekolah kita itu. Jadi lebih praktis dan menarik. Iya benar. Jadi selain berjalan, ketika walaupun tidak berjalan mereka juga senang juga. Ada permainan bola voli dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah didampingi dengan alatnya ya. Iya benar. Lebih senang. Lebih senang. Iya. Alatnya. Iya benar. Mungkin ada rencana lain. Rencana yang lain ini nanti rencananya kita akan bertanya juga ke teman guru yang sama-sama ngajar PJOK di sekolah yang lain, biar menambah referensi si Bapak ini, biar saling memberi informasi, karena memang basicnya bukan guru olahraga. Nanti saling menginformasikan ke Bapak ini, Pak begini, ini di sekolah ini ada begini, ada begini gitu. Karena sebenarnya Bapak ini kalau menerima masukan dia mau gitu. Orangnya bukan yang terbuka orangnya, low profile ya Bu. Dia itu kalau dapat masukan dari teman tuh mau menerima, oh iya nanti saya kerjakan gitu. Mungkin si Bapak ini belum ada yang mendukungnya saja, itu saja mungkin masalahnya Ibu. Si Bapak ini butuh dorongan. Benar Ibu. Iya, belum percaya diri, belum langkah-langkahnya belum tahu gitu. Ya, rencana yang lumayan sudah bagus Ibu ya, sangat bagus rencana yang Ibu akan lakukan. Rencana ini akan dikerjakan kapan? Akan dilakukan kapan? Ini rencananya Ibu, kan sekarang ini kan mungkin masih sibuk dengan ujian ya, kepala sekolah masih, dan teman-teman guru juga masih sibuk dengan berbagai macam ujian, ada ujian praktek juga Ibu. Jadi ini nanti kita bicarakan setelah ujian. Nanti setelah ujian itu kita duduk bersama, berdiskusi bagaimana langkah yang harus kita ambil untuk memperbaiki pembelajaran PJOK di sekolah kita ini. Setelah itu hasil diskusinya itu nanti semoga bisa dijalankan di awal semester genap nanti, yang kan Januari ini sudah memasuki semester genap. Itu diharapkan nanti
Januari sudah berjalan sesuai, walaupun bertahap ya Ibu, itu sedikit demi sedikit sudah berjalan sesuai yang kami harapkan itu Ibu. Kemudian siapa yang ingin Ibu libatkan dalam rencana ini? Ini yang akan kami libatkan selain rekan guru, wali kelas sama wali kelas, juga kepala sekolah, mungkin juga melibatkan guru dari sekolah yang lain, yaitu menimba informasi, menambah referensi dalam pembelajaran PJOK, menjadi contoh gitu misalnya. Itu yang nanti akan kita libatkan. Baik Ibu, rencana Ibu sudah luar biasa Ya, bagus. Mudah-mudahan ya bisa berjalan Oke, sesuai Bu. harapan. Semoga Bapak ini mendapat pencerahan Iya, dengan benar, tindakan Ibu. apa yang Ibu lakukan kepada beliaunya. Iya, benar, Ibu. Kemudian semoga anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik. Benar Ibu. PJOK tersebut, alat-alat juga dapat terfasilitasi dengan disampaikannya keluhan Ibu kepada kepala sekolah. Ya benar. Semoga semua berjalan dengan lancar ya. Ya mudah-mudahan Ibu. Ibu tetap semangat, tetap Ibu. memberi motivasi kepada guru PJOK agar bisa memberikan perubahan Ya, terima kasih kepada Ibu. Ya. murid-murid dan sekolah. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, Waalaikumsalam Bu Sania. berjumpa lagi dulu di sini kita dalam proses pasca observasi. Tadi Bu Lulu sudah melakukan coaching dengan Bu Eni dan saya lihat sudah kayaknya lancar dan penuh semangat. Baik Bu Lulu, dalam pasca observasi ini, sebelum penutupan saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan ini. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang telah Ibu lakukan di coaching? Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita. Yang pertama itu saya menanyakan tujuan pertemuan saya dengan Bu Eni. Kemudian yang kedua itu saya menanyakan identifikasi masalah. Jadi saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Eni. Kemudian yang ketiga saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eni. Kemudian yang keempat saya menanyakan kapan rencana itu akan dilakukan dan bersama siapa Bu Eni akan melakukan rencana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eni. Iya, Bu Lulu tadi sudah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita ya, di mana alur kita tersebut terdiri dari tujuan apa yang diharapkan oleh coaching terhadap Bu Lulu yang pada proses kegiatan coaching, kemudian identifikasi masalah, coaching sudah menyampaikan masalahnya, dan yang ketiga reaksinya, rencana selanjutnya apa terhadap masalah tersebut. Kemudian yang terakhir tentang keterlibatan atau batas waktu yang itu merupakan tanggung jawab dari coaching sendiri. Itu semua merupakan dari proses alur kita dalam kegiatan coaching. Baik Bu Lulu, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Saya menanyakan tujuan pertemuan saya dengan Bu Eni. Bu Eni itu ingin menemukan solusi dalam menghadapi rekan sejawatnya yang melakukan kegiatan proses belajar mengajar PJOK yang secara monoton berjalan. Jadi siswa itu hanya diajari jalan keluar kelas gitu. Tapi anak-anaknya senang, cuma
kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut tidak sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eni itu. Bu Eni ingin melakukan kepala bapak-bapak ini, Bapak PJMK ini yang selalu melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu di luar kelas dan hanya diajarkan dengan jalan kaki. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran PJOK itu kurang gitu Ibu. Kemudian rencana yang akan dilakukan, aksi-aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eni itu rencananya dia akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat juga, kemudian memberikan literasi tentang pembelajaran PJOK kepada guru PJOK tersebut. Karena sebenarnya guru PJOK ini hanya ingin diberi motivasi dan dorongan agar bisa melakukan peningkatan dalam pembelajaran PJOK. Baik Bu Lulu, bagus sekali kalau saya amati tadi memang proses coachingnya berjalan dengan lancar, juga coach sudah menemukan solusinya sendiri. Saya amati Bu Lulu tidak ingin memberikan solusi kepada coaching, tetapi coachingnya bisa menemukan masalahnya sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya coaching tersebut dengan pertanyaan Bu Lulu itu membuat beliau menggali untuk memberikan solusi atau langkah penyelesaian dari masalahnya. Baik Bu Lulu, selanjutnya saya amati tadi pada saat coaching Bu Lulu sudah melakukan sesuai dengan alur kita, namun mungkin nanti Bu Lulu bisa mengembangkan lagi potensi yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Bu Lulu bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coaching nanti bisa lebih luas menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya Bu Lulu, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bu Lulu mendengar yang ini yang saya sampaikan. Senang Ibu. Jadi saya lebih termotivasi lagi dalam berlatih melakukan coaching, baik itu kepada siswa, kepada rekan sejawat maupun tenaga pendidik lainnya. Dengan seringnya saya berlatih akan dapat meningkatkan saya dalam menemukan kata kunci dalam permasalahan dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan dapat menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menyelesaikan masalah. Syukurlah ya Bu Lulu kalau Bu Lulu senang mendengar apa yang sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya bukan kritikan Bu, tapi masukan supaya Bu Lulu nantinya ke depannya bisa mengembangkan potensinya Bu Lulu lebih baik lagi. Selain dengan membuat pertanyaan berbobot, juga mungkin nanti bisa yang lainnya bisa dikembangkan. Nah, kemudian namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih belum dikembangkan, misalnya seperti kehadiran penuh itu nanti perlu dikembangkan lagi ya Bu Lulu ya. Harus fokus, kita melakukan coaching itu harus fokus, baik coaching maupun coach itu sendiri. Yang selanjutnya Bu Lulu, dari diskusi ini apa yang sudah Bu Lulu bayangkan nantinya untuk meningkatkan performa Bu Lulu sendiri? Saya yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, saya ingin banyak berlatih, terus melakukan coaching itu kepada siswa,
pada rekan sejawat juga dan tenaga pendidik lainnya agar meningkatkan kompetensi yang saya miliki dalam melakukan proses coaching. Ya Bu Lulu, dengan berlatih itu kita memang harus banyak berlatih, belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada batasannya. Dengan berlatih dan belajar kita akan membuat kita sendiri menambah pengetahuan, dan kita juga bisa mengembangkan potensi kita sendiri dengan belajar itu tadi. Jadi Bu Lulu semangat ya, jangan patah semangat, terus belajar dan belajar, semoga nantinya Bu Lulu bisa sukses. Baik Bu Lulu, kira-kira Bu Lulu itu kapan ya akan mulai meningkatkan kompetensi ini? Dalam minggu ini saya akan melakukan kegiatan coaching lagi kepada siswa, karena siswa saya ini banyak sekali masalahnya. Jadi saya akan berlatih lah dari satu siswa kemudian ke siswa lainnya yang mempunyai masalah, kemudian nanti kepada rekan sejawat dan tenaga pendidik lain. Kira-kira coachingnya mau dilaksanakan di mana? Di sekolah itu. Karena jadi sedikit demi sedikit di sekolah dulu lah Bu, di lingkup sekolah dulu. Kalau kemampuan kompetensi saya dalam melakukan coaching ini sudah meningkat, baru saya akan melakukan ke tempat lain kepada teman rekan sejawat yang lainnya yang di sekolah lain. Oke, Bu Lulu akan nantinya akan melakukan coaching di sekitar sekolah. Kira-kira nanti siapa saja yang akan Ibu Lulu libatkan dalam proses coaching ini? Kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga siswa sekolah itu. Baik Bu Lulu, saya sudah mendengarkan apa yang sudah Bu Lulu tadi sampaikan mengenai proses coaching, bahwa Bu Lulu nantinya ingin memulai proses coaching ini minggu ini. Semoga waktunya yang Bu Lulu lakukan itu sangat luas dan berhasil coachingnya. Kemudian berkenan dengan siswa juga kepala sekolah, rekan sejawat itu orang-orang yang akan dilibatkan dalam proses coaching. Semoga semuanya dapat mendukung, baik dari Bu Lulu sendiri, kemudian juga kepada warga sekolah, itu kan mereka termasuk warga sekolah. Jadi semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar atas dukungan dan support mereka, sehingga apa yang diinginkan dulu dari proses coaching ini berjalan dan sesuai dengan harapan. Baiklah Bu Lulu, sesuai dengan pengamatan saya yang saya lakukan hari ini, bahwa Bu Lulu sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, potensi kreatif, dan maksimalkan potensi. Semoga nantinya proses coaching ini bermanfaat bagi Bu Lulu sendiri, juga bagi kita dan warga lainnya. Nah, dari kegiatan ini, dari coaching yang tadi itu, apa yang Ibu dapatkan dari proses pasca observasi ini? Yang saya dapatkan itu hal menarik lah Ibu. Jadi selama proses coaching tadi itu saya menahan diri, saya punya solusi gitu. Jadi saya punya solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eni ini. Jadi saya menahan diri, mencoba bersabar agar Bu Eni ini dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga Bu Eni dapat memberikan solusi-solusi yang didapat dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang menghadapi Bapak PJOK itu, yang proses pembelajarannya itu yang monoton. Oh, jadi tadi itu Bu Lulu sengaja tidak memberikan solusi agar coachingnya itu nanti bisa memberikan solusi sendiri. Dia punya masalah sendiri, tapi dia sendiri yang memberikan penyelesaian. Oh, betul. Ternyata Bu Lulu ini juga kreatif ya, sehingga membuat coach itu bisa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak bergantung kepada Bu Lulu, tidak menunggu penyelesaian dari Bu Lulu, tapi penyelesaiannya dari beliaunya sendiri.
Saya sangat senang dengan apa yang sudah Bu Lulu lakukan, dan proses coachingnya juga sudah sesuai. Saya mungkin dicukupkan kali ini pasal observasinya ya Bu Lulu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.